garis pantai ini dan peran data dari garis pantai ini dan juga perubahannya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan dari eh, pemetaan perubahan garis pantai ini. Salah satunya adalah kita bisa mengenal mengenai pembangunan infrastruktur yang lebih baik, manajemen risiko bencana, perlindungan lingkungan gitu ya. Karena apabila kita mengetahui dari pergerakan pantainya ataupun garis pantainya seperti apa, apakah dia maju ataupun mundur, nah itu bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan kebijakan berikutnya. Selanjutnya juga ada perencanaan penggunaan tanah ya, dan penggunaan tanah. Jadi di zona pesisir itu bisa dimanfaatkan apa aja, kita bisa tahu dari perubahan garis pantai juga. Ini cukup cukup banyak sebenarnya nanti yang bisa dilihat Bapak Ibu ya. Salah satunya ada juga manajemen risiko bencana juga, kemudian perencanaan infrastruktur, nanti bisa dilihat di course, bisa sudah ada bahannya juga. Kita pada hari ini lebih fokus kepada proses pengolahan mungkin ya. Nah, kemudian ini juga yang tidak kalah penting, konsep pemetaannya seperti apa setelah kita tadi mengetahui garis pantai itu apa, kemudian jenis-jenisnya dari pantai, kemudian bagaimana cara menentukan garis pantai. Nah, ini bagaimana kita mengetahui konsep dulu nih, sebelum kita masuk ke pengolahannya, konsep tadi pemetaan garis pantainya seperti apa. Nah, konsepnya kita bisa menggunakan penginderaan jauh ya, yang pada hari ini kita akan pelajari. Terutama bisa menggunakan berbagai tools, ada DSAS dan juga ada QSCAD yang nanti kita akan coba. Kalau yang nanti saya akan share mencoba dengan QSCAD ya, karena saya menggunakan QGIS juga gitu. QSCAD sebenarnya mirip seperti Digital Shoreline Analysis System atau DSAS yang mungkin sudah lebih umum ya, sudah lebih umum dipakai. Namun ada beberapa tools yang sebenarnya memang QSCAD ini lebih unggul gitu. Dia lebih cepat dalam pengolahannya, dalam pemrosesan datanya gitu. Nah, ini untuk proses pemetaan sebenarnya harus didapatkan data lapangnya dulu seperti apa gitu. Kalau misalkan dulu sebelum ada penginderaan jauh ataupun SIG dulu menggunakan seperti ini proses survei lapangnya. Dia ada beberapa titik, terutama intervalnya itu adalah 50 meter di antara titiknya. Diambil, di tagging dan ditarik begitu ya untuk datanya diambil, pasang surutnya, kemudian harus ada foto juga gitu. Nah, kalau misalkan ini kekurangannya di sumber daya sebenarnya. Sumber dayanya cukup banyak harus dibutuhkan gitu karena biasanya untuk survei pantai seperti ini kan tidak hanya 1 atau 2 kilometer saja gitu kan, tapi mungkin puluhan kilometer yang sebenarnya butuh banyak orang juga. Nah, kemudian ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh kita bisa menggunakan citra satelit dan juga drone. Nah, ini sangat menghemat biaya dan juga sumber daya gitu ya. Kita bisa menggunakan satelit yang eh, free access gitu ya, free access contohnya ada Landsat dan juga Sentinel, kemudian bisa menggunakan drone yang resolusinya jauh lebih tinggi. Nah, SIG juga kita bisa gunakan toolsnya, perpaduan antara penginderaan jauh dan juga SIG, kita bisa menggunakan DSAS ataupun juga menggunakan QSCAD tadi ya. Nah, kemudian untuk pengolahan dan analisis datanya, ini beberapa hal yang perlu dilakukan dulu ya. Harus ada koreksinya terlebih dahulu, selain koreksi geometrik ada koreksi atmosferik juga yang perlu dilakukan. Eh, Selain itu, pengolahan citranya untuk menyesuaikan resolusinya dan juga pembuatan peta. Nah, kalau analisis datanya nanti itu lebih kepada plugin QSCAD yang akan kita coba nanti. Jadi dia di situ akan mengetahui eh, apakah garis pantai tersebut abrasi ataupun akresi gitu. Nah, kemudian nanti selanjutnya ada representasi dan juga visualisasi data sehingga data yang ditampilkan itu bisa lebih mudah untuk dibaca. Kemudian untuk perangkat lunak yang bisa digunakan ya, perangkat lunak yang bisa digunakan cukup banyak sebenarnya untuk pemetaan garis pantai. Salah satunya adalah QGIS dan juga ArcGIS sebenarnya. Tapi tadi seperti yang Mas Pandu bilang ya Bapak Ibu ya, kita pada hari ini akan mencoba menggunakan QGIS yang sebenarnya masih eh, kurang juga nih, terutama untuk plugin QSCAD-nya ya, yang banyak belum diketahui orang banyak gitu. Kita akan menggunakan itu supaya ini juga kan QGIS itu free access gitu ya, open source. Kita bisa menggunakan itu juga. Kemudian selanjutnya ada Envy juga ataupun Agisoft Metashape.
Nah, kemudian beberapa jenis wahana untuk penginderaan jauh itu ada satelit dan juga UAV atau drone ya. Kita bisa tadi sudah seperti yang saya sudah jelaskan bisa menggunakan beberapa cara gitu ya. Kalau satelit ini ada beberapa sensor juga yang satelit punya, satelit optik. Satelit itu biasanya sensor yang menangkap cahaya, tampak dan juga inframerah. Nah, contohnya satelit optik ini adalah Landsat dan juga Sentinel-2. Kemudian untuk satelit radar, dia tuh berarti memancarkan sendiri ya gitu ya. Nanti di course juga ada untuk penjelasan satelit seperti ini. Dia memancarkan sendiri ataupun penginderaan jauh aktif gitu, gelombang radio dan juga memantulkannya kembali. Kalau misalkan satelit optik dia hanya menangkap cahayanya saja. Nah, ini beberapa contohnya ada Terasar X dan juga IPSAR. Dan juga salah satunya ada Sentinel-1 juga ya. Sebenarnya Sentinel-1 dia menggunakan penginderaan jauh sensor aktif gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada UAV ataupun biasa kita sebut dengan drone ya. Bahasa lainnya gitu, unmanned aerial vehicle, di mana sebenarnya untuk UAV ini bisa untuk dipasangi beberapa sensor gitu kan. Kalau misalkan ada juga yang pada umumnya itu kamera fotogrametri, dia ada sensor RGB dan juga sensor multispektral gitu. Kalau multispektral dia mirip seperti satelit ya, jadi dia band-bandnya tuh bisa diolah, bisa terpisah gitu ya, dan ada 5 band di situ, ada RGB dan juga Red S dan juga NIR gitu. Kemudian selanjutnya ada sensor LiDAR ya. Sensor LiDAR itu bisa menghasilkan data 3 dimensi dan juga salah satu sensor aktif yang bisa memancarkan laser infrared gitu dan juga merespon pantulan kembali. Kemudian spesifikasi data hasil penginderaan jauhnya seperti apa yang kita butuhkan untuk pemetaan perubahan garis pantai. Kita harus beberapa spesifikasi data yang diperlukan itu adalah resolusi spasial dan juga resolusi temporal, resolusi spektralnya berapa, resolusi radiometriknya ada berapa. Nah, ini bisa dilihat juga ya Bapak Ibu. Sebenarnya eh, ini tergantung kebutuhan dari pengolahan datanya itu seperti apa. Apakah membutuhkan citra yang lebih detail dan juga lebih panjang begitu ya nanti untuk garis pantainya atau seperti apa nanti. Nah, itu tergantung dari pengolahan datanya seperti apa. Nah, kalau misalkan membutuhkan citra yang lebih detail bisa menggunakan citra Pleiades ataupun Worldview. Kemudian kalau misalkan lebih rendah lagi resolusinya Landsat dan juga Sentinel bisa digunakan. Kemudian resolusi temporal ada kalau Sentinel 2 contohnya itu 5 hari dia cukup baik sebenarnya untuk pemantauan berkala. Jadi 5 hari dia resolusinya tuh berputar untuk mengelilingi bumi untuk merekam citra. Kemudian resolusi spektralnya yang dibutuhkan berapa itu sebenarnya tergantung juga nanti kebutuhannya. Nah, selanjutnya jenis sensornya ada tadi ya, saya seperti yang sudah saya sampaikan ada sensor pasif dan juga sensor aktif. Mungkin nanti sensor aktif dia eh, hanya dia tuh memantulkan dan juga menangkap kembali gitu pantulannya. Nah, nanti selanjutnya setelah mengetahui spesifikasinya kita harus juga melakukan koreksi ya, seperti ya koreksi geometrik, radiometrik, dan juga beberapa data data DEM juga untuk representasi digital dari permukaan bumi gitu. Mungkin nanti bisa dilihat juga di course ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa nanti ini ada cara melihat spesifikasi data citra satelit ya. Kemudian nanti ada cara mengunduhnya juga nanti saya akan sampaikan juga. Nah, ini kita menggunakan Sentinel-2 ya pada hari ini ya. Dan kita menggunakan website dari Copernicus. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana konsep pengolahan data penginderaan jauh itu seperti apa gitu ya. Nah, konsep pengolahan data ini pada dasarnya adalah yang pertama dia ada pengumpulan data, preprocessing atau pra pemrosesan citra, kemudian klasifikasi kalau misalkan dibutuhkan. Setelah itu analisis, validasi dan juga visualisasi. Intinya seperti itu aja. Nah, untuk
Di sini kita kalau misalkan pengumpulan data kita bisa memperoleh dari berbagai platform ya. Kalau misalkan ada Landsat, dia USGS Earth Explorer, Sentinel juga sekarang di Copernicus Open Access Hub juga bisa menyediakan langsung data-data langsung seperti NDVI ataupun NDYI, NDWI gitu. Jadi dia bisa langsung untuk menyediakan data yang sudah diproses tanpa harus kita proses terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada NASA Worldview dan juga Google Earth Engine. Selanjutnya preprocessing, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya. Untuk preprocessing ada koreksi geometrik dan juga radiometrik. Selanjutnya klasifikasi citra, kalau misalkan nanti dibutuhkan gitu klasifikasi citra sebenarnya untuk mengkategorikan suatu pixel objek ataupun potongan gambar ke dalam kelas tertentu. Dimana kalau untuk nanti kita tidak menggunakan ya seperti klasifikasi, namun kita mengklasifikasikan data hasil penggunaan indeks NDWI gitu. Kalau klasifikasi bisa berbasis pixel ataupun bisa berbasis objek. Kemudian metode klasifikasi citranya bisa ada dua juga, ada terbimbing ataupun dia menggunakan data training gitu ya, data training ataupun ROI yang selanjutnya diproses oleh software, kemudian dengan beberapa algoritma gitu ya. Kemudian ada klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised, dia hanya pengelompokan nilai pixel secara otomatis yang dilakukan oleh software juga, di mana beberapa algoritmanya itu seperti Kemis dan juga isodata. Nah, selanjutnya ada analisis data ya. Analisis data ini bisa dilakukan berbagai analisis seperti analisis temporal, kemudian analisis indeks gitu ya. Analisis indeks yang nanti akan kita lakukan juga menggunakan indeks NDWI dan juga analisis spasial. Kemudian validasi data. Nah, ini validasi data juga cukup penting ataupun untuk mengetahui ya sebenarnya intinya adalah untuk mengetahui akurasi dari analisis yang telah kita lakukan gitu seperti apa. Nah, validasi data ini membutuhkan data-data lapang ataupun data akurasi yang sudah diambil sebelumnya. Oke, mungkin selanjutnya untuk metode ekstraksi garis pantainya, metode ekstraksi garis pantainya seperti apa? Nanti lebih detailnya juga akan saya sampaikan. Nah, ekstraksi garis pantai nanti kita akan menggunakan hasil dari pengolahan data NDWI, di mana eh, pengolahan data NDWI ini digunakan untuk membedakan gitu sebenarnya membedakan badan air dan juga daratan. Kemudian, nah NDWI ini memiliki persamaan sebenarnya. Dia adalah persamaan dari band green dan juga band near. Cukup dua band itu saja yang sebenarnya ini dirancang. Nah, ini dirancang untuk meningkatkan kontras antara badan air dan juga vegetasi atau daratan gitu. Jadi kalau green ini adalah reflektan saluran hijau dan juga near adalah reflektan di saluran inframerah dekat. Nah, nilai NDWI ini kisarannya min 1 hingga 1 di mana nilai positif ini ataupun 0 sampai 1 ya untuk menunjukkan air dan juga negatif dia adalah daratan ataupun vegetasi. Nah, kemudian setelah nanti proses NDWI, nanti pengolahan NDWI dapat dilanjutkan dengan metode thresholding di mana nantinya kita bisa membuang ya darat bagian mana yang kita ingin ambil, apakah daratannya ataupun badan airnya. Nanti akan lebih detail lagi saya jelaskan di pengolahan datanya. Nantinya akan diambil sebagai garis pantainya gitu. Jadi bisa salah satunya saja. Kemudian setelah itu ada digitasi juga yang nantinya kita bisa memperoleh data garis pantai akhirnya gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pengolahan data, apakah ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Oke, baik. Sebelum ke lanjut di pengolahan data, terima kasih sebelumnya Mas Giber. Dari Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu terkait materi. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, materinya yang sama persis sudah di-upload juga dan sudah tersedia di website ya, di kursus untuk pemetaan perubahan garis pantai di geoscience.id. Dan di situ sudah dijelaskan juga lengkap, dan jika nanti ada kendala ketika mempelajari bisa ditanyakan melalui
grup komunitas atau fitur Q&A yang ada. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ada lagi sebelum kita lanjut ke praktikum. Jadi menggunakan praktikum kali ini menggunakan QGIS dan plugin QSCAT ya, Bapak Ibu. Ya, ini dari atas nama IRN. IRN. Oke, baik. Kak IRN. Apakah pada pelatihan ini akan membahas sampai proses validasi hasil pengolahan garis pantai? Jadi untuk yang di course sampai di validasi memang belum ada Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan memang diperlukan untuk validasi, pada dasarnya validasi garis pantai itu kan kita bisa mengecek secara langsung di lapangan ya terkait dengan kondisi apakah eh, benar suatu lokasi mengalami agresi atau abrasi. Nanti bisa dibuatkan video tambahan. Seperti itu Kak IRN. Dan kemudian dari Kak Yuan Saputra, apakah analisis NDVI bisa digunakan untuk penerapan kekurangan unsur hara misalnya pada perkebunan kelapa sawit? Oke, Kak Iwan. Ini untuk NDVI sebenarnya salah satu indeks juga yang sering digunakan dalam dunia penginderaan jarak jauh atau remote sensing ya. Jadi NDVI atau Natural Derived Vegetation Index ini untuk melihat indeks vegetasi. Walaupun ini di luar pemetaan garis pantai, tapi nggak apa-apa kita uh, brainstorm sedikit. Jadi NDVI itu bisa digunakan salah satunya untuk melihat kesehatan tanaman. Jadi kesehatan tanaman salah satunya di faktor penunjang kesehatan tanaman adalah unsur hara yang ada di media tanamnya seperti itu, Kak Iwan. Oke, ada lagi mungkin? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, baik. Jika tidak ada lagi, mungkin bisa lanjut dahulu kita ke praktikumnya, Mas Giber ya. Baik, terima kasih Mas Pandu dan terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung saja ke proses pengolahan datanya ya. Nah, saya izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat? Udah ya. Oke, jadi yang pertama yang perlu dilakukan kita harus menyiapkan dulu data citra satelitnya. Data citra satelitnya seperti apa kita harus siapkan dulu untuk Sentinel. Mungkin saya akan sampaikan. Jadi di sini dia bisa menggunakan dataspace.copernicus, platform dari ESA, di mana ini menyediakan beberapa data citra Sentinel ya. Nah, ini kalau misalkan nanti Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu, misalkan Bapak Ibu menggunakan Sentinel, bisa menggunakan platform ini. Nanti bisa login dulu, kebetulan saya sudah login. Kemudian nanti tanggalnya bisa ditetapkan waktunya, range-nya dari 2000 berapa, kemudian tanggalnya berapa. Dan ini untuk acuan cloud cover-nya. Untuk amannya saya biasanya di bawah 20 ya, di bawah 20, kemudian saya tentukan berapa tanggal berapa ataupun waktu kapan saya ingin melakukan proses pengambilan datanya. Nah, selanjutnya nanti visualize, kemudian setelah itu dia akan mencari ya beberapa data. Nah, kemudian di search ini sudah ditampilkan beberapa pilihan datanya, opsinya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat di sini, nah dia bisa langsung muncul ya untuk areanya tuh yang mana aja sih gitu, untuk yang kotak-kotak ini tuh gitu. Kemudian nanti bisa tergantung kebutuhan saja sebenarnya. Bisa dilihat dari cloud cover ini 15,9, makin kecil sebenarnya makin bagus ya, karena berarti dia mengurangi gangguan dari awannya gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu dari spesifikasi data juga yang bisa kita lihat dari produk info yang ada di eh, Sentinel ini. Dia bisa lihat di sini produknya, jadi kita tahu data apa yang
kita ingin download gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah cocok gitu ya, merasa cocok dengan datanya, bisa langsung klik download gitu. Oke. Nah, selanjutnya eh, kalau misalkan nanti sudah di-download, nanti datanya dia akan dalam bentuk zip, di mana zip ini nanti bisa diekstrak dan nah ini datanya seperti ini ya munculnya ya. Selanjutnya kita mungkin langsung saja karena datanya sudah ada juga. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau mengikuti pengolahan datanya di course juga sudah disiapkan ya, sudah disiapkan untuk datanya dari 3 tahun yang berbeda. Jadi dari 2024, 2020 dan juga 2016. Itu yang kami upload itu adalah data Sentinel-2. Nah, kemudian bisa kita lihat di data citra ini kita bisa drag and drop saja sebenarnya di Granul. Kalau data Sentinel-2 seperti ini ya. Level 2, kemudian image data. Nah, ini beberapa pilihan resolusinya, resolusi spasialnya. Karena kita membutuhkan data RGB dan juga NIR saja, kita menggunakan resolusi 10 meter. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa di drag and drop, dipilih ya, dipilih beberapanya. Nah, ini bisa langsung ditarik saja, di drag ya, di drag ke sini. Nah, ini saya sudah mencoba untuk drag and drop dan ini seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya prosesnya adalah kita akan mencoba untuk membuat area of interest ya, area of interest di mana area of interest ini nantinya akan digunakan sebagai daerah penelitian kita gitu. Karena kalau misalkan satu citra seperti ini mungkin terlalu besar ya sebenarnya untuk data garis pantai gitu. Untuk pembuatan AOI-nya kita bisa menggunakan new shape file layer. Kita buat dulu ya SAP-nya untuk proses clipnya. Nah, ini bisa ditempatkan ya savingnya nanti di mana tergantung kebutuhan Bapak Ibu saja. Kemudian saya tulis SAP underscore AOI. Ini save. Nah, setelah itu geometry type-nya kalau ini polygon ya. Polygon. Kemudian nanti diatur juga untuk projection-nya. Klik OK. Nah, ini OK. Untuk pembuatan daerahnya kita bisa menggunakan toggle editing dulu, nyalakan dulu. Kalau misalkan di ArcGIS ini start editing ya bahasanya gitu. Kemudian add polygon feature untuk penentuan poligonnya. Nah, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu sebenarnya mau semana. Contohnya saya akan mengklip daerah Pandeglang ya, ini Pandeglang. Nah, ini kalau sudah 4 titik seperti ini, kita klik kanan dan juga setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan seperti ini ya, Bapak Ibu, dan setelah itu kita save, kita matikan toggle editing ya. Nah, kemudian karena datanya ini masih terpisah gitu ya, band-bandnya, band 4, 3, 2, dan juga band 8, kita harus menggabungkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Gabungkan terlebih dahulu ataupun proses composite ya, composite band untuk nantinya mempermudah pengolahan data kita berikutnya gitu. Kalau misalkan 4 seperti ini terus kan nanti dia akan muncul 4 lagi, 4 lagi, 4 lagi kalau misalkan tidak digabungkan gitu. Jadi kita coba untuk proses composite bandnya kita bisa menggunakan fitur raster. Sebenarnya bisa banyak ya, bisa ada 2 gitu, bisa menggunakan SCP. Di sini ada proses stacking bandnya juga, tapi untuk di course juga saya sudah share juga ya untuk penggunaan SCP. Nah, untuk sekarang kita menggunakan fitur merge yang ada di raster. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat pilihannya miscellaneous dan juga kita pilih merge. Nah, kemudian selanjutnya input layers-nya kita masukkan data-data ataupun band-band yang ingin di merge gitu ya ataupun di composite. Nah, ini kita pilih data band 4, 3, 2 dan 8-nya. Kemudian kita klik OK. Terus jangan lupa di checklist ini please each input file into a spread band. Artinya band-band tadi walaupun sudah disatukan dia tetap akan bisa digunakan gitu.
Jadinya nanti nggak cuman jadi satu band saja, tetap jadi 4 band namun sudah di composite. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa save ataupun bisa temporary file ya. Kalau misalkan untuk coba-coba saja, kemudian kita run. Tapi kalau misalkan temporary file nanti dia kalau misalkan keysnya ditutup dia akan hilang juga gitu. Nah mungkin saya sebenarnya sudah menyiapkan ya. Close saja. Jadi contoh hasilnya itu seperti ini yang sudah digabungkan. Nah dia tidak langsung berurutan RGB seperti ini ya biasanya ya. Jadi dia bentuk datanya biasanya seperti ini, masih ngacak gitu bandnya. Kalau misalkan masih ngacak kita bisa menggunakan di simbologinya, kita bisa atur simbologinya, kita klik 2 kali, kemudian kita klik simbologinya dan juga kita atur untuk rate-nya, dia band berapa, green-nya band berapa, dan juga blue-nya itu band berapa. Nah kalau misalkan di Kigis dia eh, kita harus lihat ya dia penyesuaiannya tuh seperti apa untuk bandnya, karena kalau kita menggunakan citra aslinya, acuan dari citra aslinya, band red di band sentinel adalah band 4 gitu. Tapi kan pada kalau di Kigis sudah dimasukkan seperti ini, dia akan menjadi 1 2 3 gitu, 1 2 3 4. Jadi untuk urutannya band 1 dia band blue, kemudian band green band eh, 2 gitu ya, band red band 3, band 4 ini band near. Band 3, band 2 dan juga band 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya selanjutnya adalah proses clipping ya. Proses clipping di mana kita akan menggunakan SHP AOI yang tadi kita buat untuk memotong citra yang sudah terkomposite gitu. Kita bisa menggunakan fitur dari raster lagi, kemudian bisa menggunakan extraction dan juga clip raster by max layer. Nah, selanjutnya kita input layernya yang tadi sudah kita composite. Kemudian input juga mask layernya. Ini saya sudah langsung terinput ya, SAP AOI-nya. Tentukan juga untuk CRS-nya, sebenarnya ini opsional saja. Kemudian yang lain default saja Bapak Ibu, dan juga jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Ini karena saya sudah tadi nge-save ya. Jadi saya tidak perlu save lagi. Saya temporary saja. Kemudian kita run. Nah, ini beberapa apa namanya? Untuk CRS-nya jangan lupa nanti diatur SAP AOI-nya. Oke. Nanti di run, kemudian Bapak Ibu nanti bisa dimasukkan untuk kalau misalkan dia tidak muncul ya di sini ya. Nanti bisa dilihat di folder masing-masingnya. Nah, kita lihat ini datanya seperti ini. Untuk hasil dari klipnya gitu. Nah, karena klipnya juga dia masih ngaco ini ya untuk urutan bandnya kita bisa atur lagi di klipnya. Kita klik 2 kali, kemudian kita atur di red, green, dan blue bandnya seperti tadi ya. Kita klik OK. Nah, ini sudah RGB kembali. Kemudian mungkin sampai di tahap ini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Mungkin bisa kalau misalkan bisa respon di chat kalau misalkan ini. Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi kita bisa lanjutkan ya. Lanjutkan proses selanjutnya setelah kita menyiapkan data citra satelitnya. Kita bisa menyiapkan indeks NDWI-nya. Indeks NDWI ini ataupun indeks untuk memisahkan badan air dan juga daratan ataupun vegetasi. Yang tadi sudah saya jelaskan di materi ya. Nah, indeks NDWI ini dia menggunakan kombinasi antara band green dan juga band near. Nah, kita kalau misalkan di NDWI ini kita siapkan dulu data citranya, kemudian kita bisa menggunakan fitur raster kalkulator di raster ini ya.
raster kalkulator. Nah, selanjutnya ini jangan lupa di bagian mana gitu kan. Selanjutnya kita masukkan untuk output layernya nih, kalau untuk raster kalkulator ini dia harus di save ya, jadi tidak bisa temporary. Nah, ini mungkin bisa disiapkan ya Bapak Ibu ya. Masukkan NDWI, save, kemudian kita bisa menggunakan buka kurung. Nah, kalau misalkan NDWI tadi dia green minir dan juga dibagi juga kan green plus near gitu. Berarti dia untuk eh, di data yang sudah terkomposit tadi dia adalah band green dan juga band near, dia band 2 dan juga band 4. Green juga dikurangin band near dan dibagi band green ditambah dengan band near. Oke, jangan lupa nanti diatur juga untuk output CRS-nya, Bapak Ibu ya. Kalau di Banten ini dia menggunakan 48S ya, itu time zone-nya. Kita klik OK. Nah, ini hasil dari NDWI-nya. Jadi dia bisa dilihat Bapak Ibu mungkin kontrasnya ya, daratan dan juga lautannya. Badan air ataupun dengan daratannya. Nah, setelah itu karena ini belum dikelaskan ya untuk nilai dari NDWI-nya, jadi kita bisa menggunakan reclassify untuk mengkelaskan kembali nilai dari NDWI-nya seperti apa supaya nanti memudahkan kita untuk proses klasifikasi badan air dan juga daratan. Kita bisa cari di toolbox Bapak Ibu, ada reclassify dan juga kita bisa menggunakan reclassify by table. Nah, masukkan data raster NDWI-nya yang sudah kita buat tadi. Kemudian reclassification table-nya kita klik titik 3 ini ya. Nah, kita tambahkan garisnya. Nah, kalau misalkan tadi Bapak Ibu di materi lihat nilai dari NDWI-nya adalah min 1 hingga 1 gitu. Min 1 hingga 1, dia yang lebih tinggi ataupun yang positif adalah badan air. Berarti kita kelaskan dulu ya, min 1 hingga 0 dia nilainya adalah 1, artinya dia adalah daratan. Kemudian 0 hingga 1 dia value-nya 2, kelas 2, artinya dia adalah badan air. Tuh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini reclassification table-nya sudah jadi. Kemudian nanti jangan lupa di save juga. Ini saya rana saja langsung ya. Oke, nah ini sudah muncul dia hasilnya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat kalau ini kan masih hitam putih gitu ya. Nah, kita bisa atur di simbologi, kita klik 2 kali. Klik simbologi dan juga pilih render type-nya single band pseudo color. Nah, ini kelasnya cukup 2 saja ya. Mungkin Bapak Ibu bisa atur nanti untuk warnanya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya pengkelasannya. Ini sudah terlihat daratan dan juga badan air ya dari daerah penelitian kita. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan data garis pantai ini kita bisa, data garis pantai itu kan data vektor ya sebenarnya. Karena kalau ini masih data raster berarti kita harus mengkonversi data raster menjadi data vektor gitu. Atau bahasanya itu adalah polygonize. Nah, kita bisa menggunakan fitur dari raster, kemudian kita klik conversion dan juga kita klik polygonize. Nah, selanjutnya kita masukkan data raster yang sudah dikelaskan ya tadi ya, dikelaskan atau di reclassify. Kita masukkan input layernya, ini reclassify raster, kemudian setelah itu default saja yang lain Bapak Ibu, dan juga jangan lupa ini di save. Oke. Save to file, di contoh saya save aja ya.
file, kemudian dia eh, data vektor. Setelah itu di run. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, berupa garis dan juga poligon ya datanya. Kemudian nanti kalau misalkan ini kan masih satu warna, Bapak Ibu bisa diatur, categorize. Kita klik dua kali ya, kita klik dua kali untuk warnanya. Kemudian ke simbologi, categorize, berdasarkan DN ataupun digital numbernya. Kemudian kita klik classify. Nah ini bisa diatur juga untuk warnanya Bapak Ibu, ini default saja ya. Kita klik OK. Nah ini sudah muncul. Nah selanjutnya, karena kita ingin mendapatkan data garis pantainya, nah sebenarnya Bapak Ibu bisa pilih dua, bisa menggunakan garis dari acuan lautnya ataupun bisa menggunakan garis dari acuan daratnya gitu. Kalau misalkan kalau misalkan menggunakan dari daratnya saja, dia data untuk lautnya harus dibuang. Sebaliknya juga sama seperti itu. Kalau misalkan untuk lautnya saja dari acuan lautnya, nah data daratnya dibuang gitu Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu ya, kita akan menggunakan dari daratnya gitu, acuan dari daratnya. Mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sampai sini mungkin ada yang pusing takutnya ketinggalan ataupun gimana gitu. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, terima kasih Bu responnya. Eh jadi selanjutnya ini kita bisa buang untuk data badan airnya karena saya ingin menggunakan acuan dari daratnya. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ini dia kan ada kelas satu dan juga kelas 2. Kelas 2 ini badan air. Artinya kita bisa menggunakan eh, data vektor ini atau data kelas yang 2 ini kita bisa hilangkan gitu. Kita bisa hilangkan. Nah, kalau misalkan di QGIS mungkin Bapak Ibu nanti bisa menghilangkan datanya. Kita klik dulu toggle editingnya ataupun start editingnya. Kemudian selanjutnya kita open atributnya. Kita buka atribut tablenya ya, atribut tablenya. Kita klik kanan, open atribut table. Nah, ini kan ada DN ya. DN berarti dia akan menunjukkan kelasnya. Artinya kalau misalkan dia kelas satu adalah daratan dan juga kelas 2 adalah eh, badan air begitu. Nah, selanjutnya kita karena sudah dinyalakan ya ininya ya, tuh start editingnya kita bisa memilih kelas 2-nya semuanya. Kalau misalkan kita pilih satu-satu kan capek ya, mungkin Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menggunakan select feature using an expression. Oke, kemudian selanjutnya kita buka field and values-nya. Kita klik DN karena ini DN ya. Kemudian kita pilih sama dengan equal operator. Kita pilih DN yang eh, 2 gitu. Artinya kelas yang 2 gitu, kelas badan air. Nah, ini belum muncul kan satu atau duanya. Kita klik all unique. Tuh, kemudian kita klik 2. Selanjutnya select features. Oke, Bapak Ibu. Select features. Nah, ini sudah terpilih semuanya ya. Select feature dan juga setelah itu kita delete. Oke. Ini sudah hilang ya. Oke. Sebenarnya cukup gampang lah sebenarnya untuk pemetaan garis pantai ini ya. Kemudian kita save dan juga jangan lupa dimatikan. Nah, selanjutnya karena sudah ada satu kelas saja ya, sudah ada satu kelas saja. Dan kalau misalkan garis pantai itu dia kan ada datanya adalah line ya, bukan poligon seperti ini. Artinya kita harus mengubah data poligon yang sudah kita miliki supaya menjadi garis.
Nah, kita bisa mencari di toolbox. Fiturnya adalah polygon to line. Jadi vektor geometri ya, vektor geometri polygon to line. Kemudian kita masukkan data vektornya. Data vektornya kita masukkan. Artinya data yang tadi cuman ada satu kelas saja ya. Kemudian line juga jangan lupa eh, di save datanya 2024. Oke, selanjutnya kita run. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini sudah menjadi line ya semuanya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan editing ya, editing data vektor untuk mendapatkan garis pantainya. Nah, kalau garis pantai yang dibutuhkan ini kan daerah sini ya, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sini, bukan yang bagian sini, bukan yang lurus sini. Nah, kita hanya membutuhkan data garisnya ini saja gitu. Artinya kita harus membuang data-data yang tidak diperlukan seperti data-data pulau ini, data-data ya pulau-pulau di depan ya. Kemudian data garis lurus hasil clippingnya. Nah, editing data vektor ini mungkin Bapak Ibu sebenarnya sama untuk data vektor kita bisa klik data vektornya, kita klik toggle editingnya. Pokoknya dia dari untuk mengawali semua proses editing data kita harus mengklik toggle editing. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu mungkin ada beberapa fitur ya yang bisa digunakan. Kita bisa ini karena masih terhubung semua ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan dipilih, nah dia akan eh, semuanya ya akan ikut gitu, gitu ya. Jadi kita harus memisahkan garis-garis yang masih terhubung. Caranya kita bisa menggunakan split features Bapak Ibu, split feature ya, split features. Kemudian kita pisahkan ya contohnya seperti ini, split features nanti diklik. Nah, dia untuk memisahkan garisnya Bapak Ibu dia harus diklik dari dua sisi. Klik kiri saja ya, klik kiri. Ini ada garisnya, garis pemotongnya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan diperhatikan, kemudian diklik sisi lainnya. Setelah itu kita klik kanan. Nah, secara nggak langsung dia nantinya akan terpisah Bapak Ibu. Nanti dia akan terpisah. Eh, nah, dia kan tidak terpilih lagi ya bagian sini ya. Gitu. Jadi kita bisa hapus nantinya. Nah, karena bagian sini masih terhubung, artinya kita harus memisahkan juga bagian bawahnya di sisi lainnya. Kemudian kita pilih sama split features. Kita klik ini ya. Dan kita klik kanan. Nah, dia akan nah, ini tidak terpilih lagi ya untuk bagian garis pantai yang ingin kita butuhkan gitu. Selanjutnya bisa kita hapus, Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti dari sini langsung saja Bapak Ibu bisa membuang ya daerah-daerah yang tidak diperlukan. Bisa menggunakan fitur ini apa? Select features ya. Fitur select features yang nantinya akan memilih daerah-daerah yang kita blok. Nah, contohnya seperti ini ya. Tuh. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa dibuang, kita pilih, kemudian kita delete. Nah, ini dilakukan sampai nanti tersisa garis pantainya saja Bapak Ibu. Gitu ya. Pokoknya tersisa nanti garis pantainya saja. Jangan sampai ada yang tersisa untuk data lainnya. Nah, ini karena cukup lama Bapak Ibu nanti bisa dicoba ya. Dan juga di course juga sudah cukup lengkap untuk caranya. Nah, karena cukup nanti prosesnya cukup lama, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah, saya sudah ada contoh hasilnya ya. Contoh hasilnya. Oh ya, kalau misalkan sudah selesai ya, sudah selesai untuk proses editingnya, ini nanti jangan lupa di save Bapak Ibu dan juga dimatikan toggle editingnya. Nah, ini contohnya seperti ini yang sudah jadi. Nah, dia hanya benar-benar garisnya saja, benar-benar garisnya saja yang muncul ya, nggak ada pulau-pulau lain ataupun
line-line lain gitu, garis-garis lain gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita sudah mendapatkan garis ya. Kemudian kita harus melakukan, karena ini masih ini ya, masih kalau misalkan dilihat di atribut tabelnya, nah dia masih terpisah seperti ini, Bapak Ibu. Dia masih terpisah. eh, Kalau misalkan nanti dibutuhkan untuk plugin QSCAD-nya ataupun input layer-nya, nanti dia harus menyatu gitu. DN-DN-nya ini masih terpisah. Nah, kita bisa menggunakan fitur dissolve Bapak Ibu untuk menggabungkan data digital number yang ada pada setiap tahunnya. Dissolve dicari saja ya sebenarnya di toolbox. Kemudian masukkan data lainnya. Ini saya menggunakan line 2024. Menggunakan Shoreline 2024. Kemudian di soft fields-nya dipilih yaitu berdasarkan digital number ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita run. Oke, jangan lupa di save nanti. Nah, kalau misalkan dilihat hasil dissolve-nya itu dia akan menjadi satu seperti ini. Ini diperlukan karena nantinya data dari 2024, 2020, dan 2016 itu akan digabungkan sehingga nanti akan mempermudah proses analisis pada QSCAD. Mungkin nanti bisa lebih paham pada saat proses QSCAD ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah sudah di dissolve, Bapak Ibu ya, nanti jangan lupa dilakukan pada setiap tahunnya, 2020 dan juga 2016. Kemudian karena ini dia datanya nih hasil yang sudah di dissolve ya. Ini datanya dia masih mengikuti pixel ya. Jadi artinya dia masih kotak-kotak seperti ini. Kita harus melakukan proses smoothing ya. Smoothing di mana nanti dia akan bahasa memperhalus ya kalau smoothing ya untuk eh, supaya nanti dia memudahkan nanti ya untuk proses pengolahan data di QSCAD-nya di mana kita akan mendapatkan proses garis pantainya gitu. Nah, dia supaya dia tidak patah-patah seperti ini ataupun ada lengkungannya kita lakukan proses smoothing. Smoothing ini bisa dicari di toolbox juga. Jadi semua proses itu bisa dicari ya kalau misalkan nanti tidak ketemu di toolbar ya. Smooth, kemudian kita masukkan input layernya. Contoh saya masukkan ya Shoreline 2016 ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah iteration ini adalah dia range-nya 1 sampai 10, Bapak Ibu, dan nah dia menunjukkan seberapa tinggi apa proses smoothingnya begitu ya. Nah, dia maksimum 10 ya. Sudah tinggi kalau misalkan dia makin besar artinya dia proses hasilnya makin bagus tapi dia akan menghilangkan detail-detail yang ada pada garis pantai gitu. Kalau misalkan dia terlalu kecil, dia tidak terlalu melengkung, hasilnya tidak akan terlalu bagus tapi dia detailnya lebih terjaga. Nah, kalau misalkan iteration ini kita coba saja 5 ya, Bapak Ibu di tengah-tengahnya. Kemudian untuk offset dan juga maksimum node-nya itu nanti cukup default saja. Kemudian nanti bisa di temporary layer juga ataupun di save juga Bapak Ibu ya. Ini saya run. Nah, kalau misalkan dilihat perbedaannya ya Bapak Ibu ya, hasil yang sudah tersmooth dan juga yang belum tersmooth itu bisa dilihat. Nah, ini hasil yang sudah tersmooth, dia akan mengikuti garis pantai yang sesungguhnya ya sebenarnya. Karena kalau misalkan area garis pantai dia kan tidak ada yang kotak-kotak gitu seperti itu ya. Artinya lengkung ya melengkung, itu tidak ada yang kotak-kotak seperti tadi. Karena kotak-kotak seperti tadi dia masih mengikuti dari resolusi spasial citranya. Gitu. Nah, selanjutnya saya sudah melakukan proses smooth juga untuk 3 tahun yang berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalkan dilihat sudah mulai kelihatan nih kalau misalkan secara tanpa analisis saja sebenarnya kelihatan ya ada beberapa perubahan di tahun tertentu pada garis pantainya. Itu. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses smoothing, kita harus menggabungkan fitur-fitur ini, menggabungkan dari tahun 2024, 2020 dan juga 2016
pada satu data vektor yang sama gitu. Karena nantinya untuk Qscat, plugin Qscat dia membutuhkan satu data yang sudah termerge dari beberapa tahun yang berbeda. Jadi tidak bisa lagi untuk tiga tahun terpisah seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan fitur merge lagi ya, Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan fitur merge, tapi kali ini bukan data raster yang di merge, tapi data vektornya. Artinya kita bisa menggunakan merge vector layers. Kemudian kita pilih ya beberapa datanya. Untuk data lainnya yang sudah tersmooth tadi 2016, 2020 dan juga 2024. Destinasi CRS-nya sebenarnya opsional, silakan nanti juga dipilih. Kemudian nanti jangan lupa di save Bapak Ibu. Nah, ini hasil yang sudah termerge, artinya dia sudah jadi satu semua atributnya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2016, 2020 dan juga 2024. Nah, ini contohnya yang sudah termerge ya. Saya menamakan shoreline merge. Itu. Mungkin selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian yang paling penting ya, yaitu plugin Qscat, di mana nanti akan di situ kita mengetahui perbedaan garis pantainya ataupun perubahannya. Nah, sebelum masuk ke Qscat, ada yang mau ditanyain Bapak Ibu sampai sini, sampai kita mendapatkan data garis pantai yang sudah kita merge tadi? Oke, mungkin kita lanjut ya. Terima kasih Bu responnya. Kita lanjut. Kita bisa menggunakan selanjutnya adalah proses plugin Qscat gitu. Plugin Qscat di mana plugin Qscat ini kalau misalkan umumnya biasanya kita menggunakan DSAS ya. Digital Shoreline Analysis System. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan Qscat karena kita menggunakan QGIS juga ya. Qscat ini adalah singkatan dari QGIS Shoreline Change Analysis Tools, di mana kita bisa mendownloadnya, bukan mendownload ya mendownload data pluginnya itu dari Google gitu. Nah, mungkin untuk mendownload plugin Qscat ya bisa lihat di course ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan cari di Google Qscat QGIS, kemudian silakan di-download untuk versi terakhirnya itu dalam bentuk zip. Nah, nanti kalau misalkan sudah dalam bentuk zip, Bapak Ibu bisa menggunakan manage and install plugins. Jadi kalau QGIS ini bisa memasukkan plugin lewat zip ya, data zip yang sudah di-download. Ini agak lag ya. Nah, kemudian install from zip. Nanti masukkan data zip yang sudah terdownload ataupun data Qscat ya. Plugin Qscat yang sudah terdownload. Mungkin seperti itu ya untuk proses pengunduhan datanya, nanti bisa dilihat di course juga. Sudah cukup lengkap di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga untuk project settings ya. Project settingsnya ini di sini kita pilih CRS-nya ya. CRS-nya yaitu menggunakan 48S. Kemudian author. Nah, author ini diperlukan sebagai proses administrasi ya, administrasi untuk masuk ke dalam pluginnya. Di mana author ini adalah pembuat dari proses Qscat-nya ini. Kita bisa lihat langsung di manual book ya. Manual booknya itu seperti apa, kita bisa lihat ya. Mungkin langsung saya cari saja sekalian mungkin menjelaskan prosesnya. Qscat user manual. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sebenarnya untuk fitur-fitur ya, fitur-fitur ataupun tools-tools yang digunakan pada Qscat. Di sini penjelasannya sudah cukup lengkap sebenarnya. Di overview, kemudian di featuresnya, requirement-nya, kemudian required inputnya ataupun project settingsnya bisa dilihat. Nah, ini kan kalau misalkan dia ditunjukkan gitu untuk langkah-langkahnya. Kalau misalkan project settingnya, berarti nanti silakan masukkan nama autornya, yaitu Louis Philippe Facun, affiliationnya up MSI dan juga emailnya berikut sebagai berikut. Ini untuk di course sudah dijelaskan, kan Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat Louis
Filipe Fakun. Kemudian affiliationnya jangan lupa tambahkan apa MSI, kemudian masukkan luisfakun@gmail.com. Nah ini jangan sampai tipe ya Bapak Ibu ya. Dan di save dan masuk ke Automator, dimana di Automator ini pertama untuk shoreline layernya ya, shoreline layernya itu kita masukkan data yang sudah kita gabungkan, yang sudah kita merge tadi ya, artinya shoreline merge tadi dari setiap tahunnya. Nah di sini kita harus menambahkan sebenarnya Bapak Ibu, dia membutuhkan field name, date field name, dan juga uncertainty field name. Dimana untuk date field name ini dia adalah field atau bagian dari datanya yang menunjukkan waktu dari sumber data garis pantai tersebut. Kalau misalkan uncertainty field name ini, dia adalah ketidakpastian pada pengukuran ataupun akurasi posisi pada sumber data garis pantainya. Nah, kalau uncertainty ini dia adalah karena ketidakpastian ya dari keakuratan posisi datanya. Untuk default yang ditunjukkan pada QSCAD, yaitu adalah setengah dari resolusi spasial satelit yang digunakan. Artinya, kalau misalkan kita menggunakan Sentinel, resolusi spasialnya 10 meter, kalau uncertainty field name-nya dia adalah 5 meter. Nah, ini karena belum ada di shoreline merge ini. Nah, dia kan belum ada nih QSCAD date field name-nya, kemudian uncertainty field name-nya, dia kan belum ada. Nah, kita bisa menggunakan add fields nanti dia akan ditambahkan sendiri. Nah, Bapak Ibu ya bisa lihat ya. Nah, untuk years date ini adalah waktu pengambilan datanya dari setiap tahunnya. Nanti bisa diedit di sini dengan format month per year. Gitu. Nanti artinya berarti dia bulan apa pengambilan datanya dan tahun berapa. Ini semuanya bulannya sama, bulan Agustus dan di tahun yang berbeda. Artinya kalau misalkan 2016 berarti 08/2016. Yang lain juga sama 08/2020. Selanjutnya ada 08/2024. Kemudian untuk uncertainty-nya, berarti yang sudah saya sampaikan dia adalah setengah dari resolusi spasial yang dari data citra satelit yang kita gunakan. Artinya kalau setengah berarti dia 5, lain juga 5 ya. 5 dan 5. Karena sama semua sumber data citra satelitnya. Setelah itu kita save, kita matikan untuk editingnya. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian kita selanjutnya akan membuat baseline, di mana untuk pembuatan baseline ini baseline adalah garis referensi yang digunakan sebagai titik awal untuk mengukur perubahan garis pantai. Jadi baseline ini fitur penting untuk pengukuran garis pantainya, Bapak Ibu. Kemudian ada buffer, nanti buffer itu adalah area penyangga atau jarak dari sekitar baseline untuk membantu analisis perubahan garis pantainya. Nah, kemudian untuk baseline buffer itu adalah zona penyangga yang dimana di sekitar baseline untuk membatasi wilayah garis pantai yang dianalisis, Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dilihat ya untuk langsungnya. Jadi baseline buffer ini digunakan sebagai acuan dalam proses perubahan garis pantainya, Bapak Ibu. Nah, untuk desainnya ini baseline buffernya sebenarnya semakin detail dia semakin bagus ya Bapak Ibu ya. Semakin kecil dia semakin bagus. Ini kan defaultnya 500 Bapak Ibu. Kalau untuk sekarang saya coba 100 saja. Kemudian kita klik create buffer. Ya, ini agak nge-lag ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa sambil dicoba-coba juga Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul hasilnya.
Dia ini seperti ini ya, untuk hasilnya ini seperti ini. Nah, dia kan kita akan menggunakan sebenarnya di bagian daratnya gitu. Daratnya ini sebelah sini. Nanti eh, base baseline ini akan digunakan sebagai acuan dari transeknya untuk pengukuran garis pantainya gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan DSIS pasti sudah mengerti ya mungkin menggunakan transek itu seperti apa. Create buffer, nah kalau baseline fields ini optional saja Bapak Ibu. Untuk sekarang kita biarkan default saja. Ini masukkan saja ya baseline buffernya ya. Nah kemudian selanjutnya kita masuk ke shorelines. Di shorelines ini layer ini masukkan input layer yang sudah ditambahkan tadi fieldnya. Artinya kita masukkan input layernya yang shoreline merge ya berarti Bapak Ibu ya. Kemudian default data uncertainty-nya dia adalah 5 Bapak Ibu. Ini nanti dipastikan lagi apakah dia sudah muncul. Oke, yes, date-nya sudah muncul semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk date-nya dia masukkan lagi QoS date-nya, untuk uncertainty-nya dia masukkan QoS uncertainty. Jadi di proses yang kedua ini dia memasukkan data yang sudah ditambahkan tadi. Kalau misalkan yang automator ini dia hanya menambahkan data-data yang kurang untuk keperluan analisis berikutnya gitu Bapak Ibu. Kita save Bapak Ibu ya. Jangan lupa di save. Nah selanjutnya nanti nah ini kemudian ada proses baseline ya. Di baseline ini masukkan layer baseline yang sudah di buffer tadi. Artinya baseline buffer ini ya Bapak Ibu ya. Masukkan di sini. Kemudian placement ini adalah penempatan Bapak Ibu sebenarnya penempatan dari baseline-nya. Apakah dia cenderung ke arah laut ataupun dia di posisinya dari darat gitu. Menentukan arah transek pada saat di casting. Jadi dia nanti setelah ini akan mengcast transeknya ya, garis ataupun garis lurus yang akan mengukur perubahan garis pantainya. Dia akan munculnya dari mana gitu untuk placement ini, apakah dari laut ataupun dari darat gitu. Nah karena saya tadi menggunakan garis pantai dari darat, saya menggunakan dari darat. Kemudian orientation ini adalah untuk menentukan posisi darat terhadap baseline yang telah dibuat gitu. Nah kalau misalkan bingung sebelah mana ya, apakah sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau misalkan darat tadi kan dia sebelah sini ya, dia bisa dilihat ya. Nah ini Bapak Ibu ya bisa lihat dia baseline-nya sebelah mana. Dia adalah sebelah kiri kalau misalkan darat sini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sudah nanti semuanya dimasukkan, nanti silakan di save saja. Kita harus memotong sebenarnya daerah eh, dari transeknya gitu Bapak Ibu ya. Yang tidak diperlukan karena kita hanya memerlukan data transek ataupun data baseline itu dari daratnya saja. Artinya yang dari laut kita harus buang. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan tool editing lagi Bapak Ibu. Jangan lupa dinyalakan ya, jangan lupa dinyalakan. Kemudian nanti untuk prosesnya dia bisa menggunakan split features yang tadi saya untuk mendapatkan proses garis pantainya. Split features ya Bapak Ibu. Nah ini dipotong saja bagian sininya supaya dia tidak ada perpotongan sama data transact yang lain gitu. Kemudian ini bagian sini juga dipotong supaya nanti bisa dibuang ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah terpisah berarti dia. Nah, artinya bagian lautnya kita buang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan dia masih muncul ya. Kita edit lagi. Oke. Pokoknya nanti disesuaikan saja Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan masing-masing.
Nah, kemudian jangan lupa di save dan juga dimatikan toggle editing ya. Oke, so baseline orientation-nya berarti dia eh, untuk daratnya di sebelah kiri, artinya kita milih land is to the left. Dan kita save Bapak Ibu. Selanjutnya eh, kita masuk ke transect. Transect ini dia adalah garis-garis lurus, nantinya akan eh, tegak lurus ya dari baseline-nya untuk menentukan perbedaan ataupun perubahannya gitu, perubahannya Bapak Ibu. Jadi dia akan menarik garis lurus dari baseline kemudian sampai keluar dari garis pantainya, mana nanti dari garis lurus itu kita bisa mengetahui perubahan garis pantainya di setiap tahunnya seperti apa gitu. Dia akan mengukurnya dari situ. Nah, kemudian layer name-nya ini nambahkan saja transect ya Bapak Ibu. Bebas apa aja sebenarnya. Nah, kemudian untuk count ini dia menghitung jumlah transect yang akan kita pakai gitu. Apakah jumlah transactnya itu berdasarkan jarak dari transact yang kita atur atau berdasarkan jumlah transact yang memang kita inginkan gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Kalau misalkan berdasarkan jaraknya, berarti dia dibuat akan, kalau misalkan berdasarkan jaraknya, contoh kita kalau jaraknya ini dia adalah mengikuti resolusi spasial dari citra. Artinya kalau misalkan ini 10 meter ya. Nah, kalau misalkan 10 meter berarti dia nanti akan menghitung sendiri dari interval jarak 10 meter ini berapa transact yang akan dibuat. Nah, kalau misalkan dari number of transact, Qiskit-nya akan memperkirakan jarak yang tepat antar transact untuk baseline-nya gitu. Jadi ini kebalikan saja ya sebenarnya, tergantung. Nah, ini bergantung pada skala data dan juga skala informasi output yang diinginkan, Bapak Ibu. Baik lagi sebenarnya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya ada parameter ya Bapak Ibu ya. Parameter ini dia ada transact length dan juga smoothing distance-nya. Transact length ini adalah panjang dari transact-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di DSAS itu adalah search distance. Search distance kalau misalkan mungkin pernah dengar. Yaitu jarak untuk mencari titik potong dari garis dasar ataupun garis baseline-nya ke vektor garis pantainya. Nah, ini dia biasanya melebihi ya, sebenarnya melebihi dari garis pantai itu tidak apa-apa juga. Jadi kita coba untuk transact length-nya itu adalah 2000 meter. Karena dia sebenarnya untuk transact length ini harus cukup panjang ya, dan harus memotong semua vektor garis pantai yang ada. Nah, kemudian untuk smoothing distance-nya, smoothing distance ini adalah memastikan transact yang akan di cache nanti ya, yang dia kan ada cache transact, dia akan memunculkan garis-garis lurus. Dia tegak lurus terhadap baseline, Bapak Ibu. Nah, ini smoothing distance ini diperlukan pada garis pantai yang melengkung atau berbelok-belok supaya mencegah transact saling berpotongan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dia belok-belok seperti ini, transact-nya tuh pasti cenderung akan berpotongan ya, yang nanti akan menyebabkan beberapa error data gitu sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi itu tuh mencegah hal itu terjadi gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya masukkan untuk smoothing distance-nya nih, range-nya disarankan 500 hingga 2500 Bapak Ibu ya sebenarnya. Tapi saya coba untuk 2500 supaya dia smoothing-nya lebih baik gitu. The case transact Bapak Ibu. Nah, ini sudah munculnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini pastikan Bapak Ibu semua datanya ini sudah garis pantainya dia sudah terkena transact Bapak Ibu ya. Nah, ini sepertinya sudah semua. Nanti kalau misalkan ada yang belum kena, dia akan diulang lagi gitu untuk prosesnya. Mungkin kita save selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk menganalisis perubahan garis pantainya, di sini ada shoreline change Bapak Ibu. Nah, shoreline change ini adalah untuk menghitung berbagai statistik ya, statistik dari perubahan pantainya. Nah, ini ada beberapa statistik seperti SCE, NSM, dan juga EPR, dan juga LRR, WLR gitu ya Bapak Ibu. Yang banyak juga perbedaannya. Bisa lebih lengkap bisa lihat di course Bapak Ibu. Itu sudah dijelaskan cukup banyak di situ. Nah, untuk selanjutnya di sini ada
transact layernya. Transact layer berarti kita masukkan transact yang tadi sudah dibuat ya. Ini sudah auto. Kemudian ini ada transact shoreline transaction. Kita bisa menentukan berdasarkan distance ataupun berdasarkan placement, Bapak Ibu. Eh, dia di sini juga sudah dijelaskan di QSCAD ya, di plugin QSCAD-nya. Jadi apakah dia berdasarkan penentuannya, apakah dia berdasarkan distance ataupun berdasarkan placementnya, supaya agar tidak ada garis pantai dengan beberapa perpotongan gitu, sebenarnya Bapak Ibu. Nah jadinya eh, kalau misalkan bisa pilihannya ada dua, dapat memilih titik potong berdasarkan jaraknya, yaitu terjauh dan juga terdekat, ataupun berdasarkan penempatannya Bapak Ibu, arah laut ataupun arah darat gitu. Yang nantinya pemilihan ini akan mempengaruhi jarak antara titik potong di garis dasar ataupun di baseline dengan garis pantainya. Nah, kalau untuk sekarang saya pilih distance dan juga transaksi lainnya itu ada farthest. Nah, ini kalau shoreline change statistiknya ini nggak usah dipilih semuanya Bapak Ibu ya. Cukup beberapa saja sebenarnya yang dibutuhkan, rata-rata yang dibutuhkan itu adalah SCE, NSTM dan juga EPR. Untuk SCE ini adalah jarak maksimum, dia dalam meter ya. Karena satuannya meter, dia adalah jarak ya, jarak maksimum di antara semua garis pantai yang memotong transek tertentu. Dan nilainya selalu positif karena dia adalah jarak gitu. Jadi dia jarak dari baseline. Kemudian contoh garis pantai 2016 dan juga 2020 di sini dan di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dia akan menghitung jarak itu, terjauh dan terdekat dari baseline-nya gitu, tanpa melihat waktunya. Kemudian selanjutnya ada net shoreline movement. Net shoreline movement ini yaitu perubahan garis pantai dari tahun awal hingga tahun akhir gitu. Jadi dari kalau tahun awalnya kan kita 2016 ya Bapak Ibu ya, sampai tahun 2024. Nah, jadi itu dihitung tuh dari situ. Dia akan mengurangi dari 2016 dan juga 2024. Nah, kalau misalkan dia minus gitu ya, minus berarti dia abrasi, kalau misalkan positif dia akresi. Karena dia bisa berkurang ataupun bisa bertambah ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada EPR. Nah, EPR ini juga sering digunakan ya. Artinya dia ini adalah endpoint rate yang sebenarnya menghitung laju perubahan garis pantai per tahun. Jadi satuannya meter per year ya, meter per year, dia lajunya per tahun. Kemudian lajunya per tahun ini selanjutnya dia itu berdasarkan hasil dari NSM dibagi dengan tahun jumlah tahun yang dianalisis gitu. Tadi misalkan NSM-nya contoh ya. Contoh NSM-nya dia nilainya 24 gitu. Perbedaan perubahan garis pantainya dari tahun 2016 sampai 2024 itu adalah 24 meter gitu. Nah, kalau misalkan EPR dia akan menghitung 24 dibagi dengan jumlah tahunnya gitu. Ataupun selisih tahunnya gitu. Dari tahun 2016 hingga 2024. Artinya 24 akan dibagi dengan 8 tahun. Sehingga akan menghasilkan 3 meter per 3 meter per year, 3 meter per tahun pergerakan garis pantainya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih saja SCE, NSM dan juga EPR. Nah, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, didiskusikan sebelum kita lanjut lagi? Mungkin memang sebenarnya eh, cukup ini ya, apa namanya, prosesnya cukup panjang tapi tidak terlalu ribet gitu sebenarnya untuk prosesnya, Bapak Ibu.
Nah, dia kalau misalkan beberapa memang apa ada proses pengolahan ya, maksudnya yang eh, menunjukkan seperti ini dia artinya sedang ada masalah gitu sebenarnya di prosesnya. Mungkin bisa diulang lagi ya kalau misalkan nanti datanya belum bisa gitu Bapak Ibu ya, bisa diulang lagi untuk prosesnya. Dilihat lagi dari shoreline merge-nya itu apakah ada yang bermasalah gitu seperti itu. Jadi mungkin dilihat lagi Bapak Ibu ya nanti ya hasilnya seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu Bapak Ibu? Oke baik, mungkin bisa kita sambil ini ya, karena dia harus biasanya tuh kita ulangi lagi untuk prosesnya memasukkan datanya. Nah ini tadi untuk baseline fields-nya dimasukkan yang baseline-nya, kemudian shoreline layer-nya masukkan yang sudah tergabung ya tadi shoreline merge ya. Create buffer-nya sudah, kemudian baseline buffer, land or onshore dan juga land is to the left. Kita save, jangan lupa transact-nya kita save juga. Nah, shoreline-nya juga jangan lupa di save ya. Shoreline merge, kita save data uncertainty-nya 5, QS date dan juga QS uncertainty-nya jangan lupa. Nah, ini sudah. Kemudian kita masukkan database lainnya, kita pilih NSM, SCE dan juga EPR-nya. Kemudian kita compute shoreline change. Ini untuk confidence intervalnya default saja. Nah, oke. Mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu ya yang sudah muncul dari all stats, EPR, NSM dan juga SCE. Kita bisa lihat di attribute table-nya. Nah, ini inputnya jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Ini dimasukkan yang eh, transact. Tadi dia belum diubah gitu. Ini mungkin bisa dihapus dulu yang lain. Oke. Jangan lupa newest date-nya diatur, oldest date-nya juga diatur, transact-nya. Setelah itu kita compute shoreline change. Ini ditunggu saja mungkin Bapak Ibu ya. Dia cukup lama sebenarnya memang agak kalau misalkan untuk menganalisisnya gitu. Kalau tadi sebenarnya salah ya. Dia bukan yang transact tadi yang dimasukin. Nah, ini untuk course ini bisa dilihat juga Bapak Ibu ya di geoscience.id di mana di situ sudah cukup lengkap
ada kuisnya juga Bapak Ibu. Jadi setelah mempelajari materinya bisa direview kembali apakah Bapak Ibu sebenarnya sudah paham benar atau belum gitu. Seperti tadi Mas Pandu sampaikan, dia minimal bener 8 ya Bapak Ibu, 80% ya, 80% dari kuis tersebut. Sebenarnya cukup cukup gampang sih. Nanti ada pembahasannya juga di situ, dan juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung join ke grup dari pemetaan garis pantainya. Ya memang cukup lama ya Bapak Ibu ya sebenarnya untuk eh, prosesnya. Dia cukup makan waktu sebenarnya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sebagai informasi untuk pengolahan menggunakan QGIS memang ada kemungkinan terjadi bug ya atau error di ketika pengolahan data. Oleh karena itu, ketika menggunakan QGIS memang kita harus sering-sering kadang-kadang memang perlu buat ini ya, nutup QGIS-nya kemudian kita buka lagi, dan kalau misalkan pluginnya error kita bisa install lagi pluginnya gitu. Oleh karena itu diharapkan kalau misalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin menggunakan QGIS, usahakan QGIS-nya yang versi LTR ya atau long term release, dan kalau pluginnya usahakan kalau misalkan terjadi error di versi yang A misalkan nanti bisa menggunakan coba plugin yang lainnya gitu, versi yang sebelumnya misalnya. Seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ya Mas Pandu ya. Ini Silakan. sudah selesai nih kebetulan untuk prosesnya. Jadi mungkin agak lama ya Bapak Ibu sebenarnya. Nah, ini ada beberapa data vektor ya sebenarnya. Ada All Stars, kemudian IPR, NSM, dan juga SCE. Kalau All Stars ini berarti semua data statistiknya dijadikan jadi satu atribut. Di sini kita bisa lihat atributnya. Nah, di sini bisa lihat ya. Semuanya sebenarnya untuk data ini dia cenderung stabil ya, karena tidak ada beberapa perubahan garis pantai yang berarti. Jadi mungkin contohnya nanti bisa lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tidak mengincar data garis pantai yang benar-benar berubah gitu ya sebenarnya. Tapi kita cukup melihat, kita bisa memastikan datanya itu seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah, ini eh, kalau misalkan dia nol gitu kan, nol berarti dia tidak ada perubahan yang sangat banyak gitu. Nah, ini contohnya ini ada nih 7, dia cenderung accreting, cenderung akresi gitu ya Bapak Ibu ya. Kelihatan. Maaf Bapak Ibu, ini sudah nggak kelihatan ya. Mungkin oh, ini screen ya. Ya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalkan All Stars tadi dia adalah data statistik dari semuanya, dari EPR, NSM, dan juga SCE-nya. Kita bisa open atribut. Kita bisa lihat ya di situ ada SCE, NSM, dan juga ada EPR, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan ini dia cenderung stabil sebenarnya. Dia kan kalau nilai SCE ini dia tidak ada yang minus tadi ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan. Tapi dia akan menyampaikan trennya gitu. Apakah dia akresi ataupun dia abrasi. Dari garis pantai terluar, dari terjauh gitu dari baseline, dan juga terdekat dari baseline.
Nah, dia 15,2 contohnya ya, di akresi 14,08, 0,36 dalam bentuk meter. Nah, sedangkan kalau NSM ini dia adalah dari tahun terdekat dan juga selisih ya, selisih Bapak Ibu ya. Dari tahun awal hingga tahun akhir gitu, Bapak Ibu. Dari tahun 2016 hingga tahun 2024 tanpa melihat jarak dari baseline-nya. Jadi dia eh, bisa dalam bentuk minus gitu nilainya Bapak Ibu. Nah, ini dia sebenarnya cenderung stabil ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Kecuali yang di atas ini min 0,31 artinya dia abrasi Bapak Ibu. 0,31 meter. Nah, kalau misalkan EPR yang seperti saya sampaikan tadi, berarti dia adalah pembagian dari jumlah tahun yang pembagian dari NSM gitu Bapak Ibu dengan jumlah ataupun selisih tahun dari garis pantai tersebut. Artinya 0,31 nanti akan dibagi 8, hasilnya kurang lebih sekian. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk datanya. Kemudian kita bisa lihat lagi di visualisasinya ya Bapak Ibu ya untuk Qscat-nya. Mungkin lihat Qscat. Jadi jangan lupa dimasukkan dulu untuk baseline-nya, merge-nya, source merge dan juga lain-lain. Nah, ini forecasting ada visualisasi. Nah, ini di visualisasi ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat juga eh, kita akan melihat visualisasi perbedaan per tahunnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Solan value field-nya berdasarkan EPR. Nah, ini uncertain-nya 5. Kemudian yang lain default saja kita visualize. Nah, mungkin bisa dimatikan ini ya untuk transact-nya. Nah, ini adalah perubahan ataupun visualisasi dari data per tahunnya gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa dikelompokkan juga untuk data EPR-nya ini Bapak Ibu ya. Eh, dia apakah perubahannya abrasi sangat berat ataupun abrasi berat gitu. Abrasi sedang, dia perubahan garis pantai meter per tahun berarti dia nilai EPR yang dikelompokkan gitu. Nah, ini berdasarkan Litbang PU Pengadilan 1993 nilainya seperti ini yang nantinya sebenarnya bisa juga Bapak Ibu kelompokkan ya Bapak Ibu ya di bagian IPR. Kemudian eh, di categorize, kemudian nanti Bapak Ibu bisa tambahkan juga sebenarnya Bapak Ibu ya eh, value dari nilainya gitu Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan apa? EPR. Ah, dia nilainya kan cuma sedikit gitu ya sebenarnya Bapak Ibu karena tidak cenderung mengalami perubahan yang banyak gitu sebenarnya. Nah, nanti bisa dikelompokkan juga Bapak Ibu di sini value dan legendnya bisa Bapak Ibu ubah eh, dari kurang dari -10, kemudian -9 sampai -5, kemudian -5 sampai -2 dia berisi sedang gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dikelompokkan ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti setelah nanti diatur semua, ini bisa diubah-ubah semua. Nanti klik OK, kemudian hasilnya akan muncul gitu. Mungkin sekian Bapak Ibu biasanya untuk data yang digunakan untuk melihat perubahannya dia menggunakan EPR ya Bapak Ibu ya dan NSM dan juga SCA ini juga sering digunakan di beberapa jurnal tertentu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita membahas 3 data itu saja gitu, 3 statistik itu. Dan di EPR, NSM dan SCA ini dia membutuhkan minimal 2 data ya Bapak Ibu, 2 data garis pantai yang berbeda dari tahun yang berbeda supaya bisa melihat perubahannya seperti apa. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Pandu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ber atas apa namanya demonya ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan QGIS dan plugin QSCT untuk analisa perubahan garis pantai. Dan kemudian di sini di kolom chat ada pertanyaan dari KIRN ya. Pertanyaannya adalah apakah koreksi pasang surut tidak dipertimbangkan dalam praktik ini? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih KIRN atas pertanyaannya. Betul.
Ketika pemetaan garis pantai, ya, garis pantai ini adalah salah satu objek yang dinamis ya, terutama akibat pergerakan pasang surut air laut terutama, dan juga sangat mudah berubah, apalagi jika ada pembangunan dan perubahan tutupan lahan akibat kegiatan antropologi atau kegiatan manusia. Nah, koreksi pasang surut memang sangat disarankan ketika ingin melakukan pemetaan perubahan garis pantai atau pemetaan garis pantai. Jadi, ketika data citra satelit mengindra atau mendapatkan data scan permukaan bumi, itu kan memiliki waktu di mana dia melakukan scanning atau pengambilan data di permukaan bumi. Nah, ketika pada waktu citra satelit scanning, posisi permukaan air laut itu kita juga harus ketahui apakah dia dalam keadaan kondisi surut atau dalam keadaan pasang seperti itu. Dan ini yang sangat disarankan untuk dilakukan koreksi pasang surut terhadap garis pantai, garis pantainya ya. Dan garis pantai itu yang sudah terkoreksi digunakan untuk analisa selanjutnya gitu. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk koreksi pasang surut nanti juga akan ditambahkan di kursus yang bisa diakses di webnya ya. Jadi tahapannya adalah setelah kita mendapatkan seluruh fitur garis pantai, kita lakukan koreksi pasang surut seperti itu. Nah, hasil dari koreksi pasang surut inilah yang digunakan untuk analisa di QSCAT. Seperti itu Kak IRN, jadi nggak perlu khawatir akan diakomodir untuk praktek koreksinya deh. Dan juga nanti akan diakomodir juga untuk eh, apa namanya validasi, validasi dari hasil ekstraksi kita satelit terhadap kondisi sebenarnya. Seperti itu kurang lebih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Ayo silakan Bapak Ibu peserta dan teman-teman jika ingin ada yang didiskusikan. Gak apa-apa ini kita santai aja karena ini kan workshop ya. Jadi workshop itu kita gunakan untuk sharing mungkin ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lebih sudah pernah mengerjakan garis pantai, kendalanya mungkin seperti apa. Kalau misalkan mengenai software lain seperti apa bisa didiskusikan di sini begitu ya. Silakan Bapak Ibu. Gak perlu sungkan-sungkan. Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan gitu ya Mas Pandu ya dari course-nya Betul. gitu ya. Mungkin bisa disampaikan tadi seperti Mbak Yeren juga cukup baik ya. Kita bisa nanti tambahkan juga untuk koreksi pasang surutnya dan juga validasi nanti mungkin ya Mas Pandu ya. Betul, betul. Mungkin yang lain ada mungkin ada saran atau course yang lain mungkin ada Mhm. saran course gitu. Atau barangkali Bapak Ibu ingin melakukan studi tertentu nih, misalkan seperti Kak Betul. Iwan tadi ingin memetakan analisa NDVI Mm-mm. untuk tanaman ya, atau kandungan unsur hara di tanah gitu ya. Nggak apa-apa, silahkan disampaikan aja gitu. Memang tampaknya kayaknya sudah mengerti semua gitu Mas Pandu ya. Oke, baik. Pasti ya. Oh ya udah ada. Ini dia ada Baik. Oke. tambahan lagi di kolom komentar nih Mas Ber, di kolom Oke. chat. Kak izin bertanya untuk garis pantai ada 3 tahun yang berbeda. Terus cara pengambilan data garis pantainya itu berdasarkan digitasi atau hanya data dari Sentinel-2? Oke. Nah kalau misalkan Kak Cindy ya, terima kasih Kak Cindy buat pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu ya sebelum ke bayaran lagi. eh untuk garis pantai ada 3 tahun yang berbeda gitu. Cara pengambilan data garis pantainya itu berdasarkan digitasi atau oke. Kalau garis pantainya itu sebenarnya kalau untuk tadi ya kita bisa gunakan citra Kasindi. Kita menggunakan citra Sentinel-2 dan hanya dari Sentinel-2 saja tadi. Dari Sentinel-2 itu nanti akan dilakukan proses digitasi gitu.
dari hasil NDWI-nya gitu. Nanti kan NDWI tadi dipotong gitu ya, kalau kasih dilihat ya, dipotong hasil dari lautnya, kemudian daratnya kita ambil saja, kita ubah jadi garis gitu ya, nanti garisnya kita edit-edit lagi sehingga jadi garis pantai gitu, Kak Cindy. Nah, mungkin seperti itu sih Kak Cindy, cuman kalau misalkan ditanya hanya data dari Sentinel-2 saja, ya benar gitu. Memang ekstraksinya dari Sentinel-2 saja. Itu kurang lebih Kak Cindy. Mungkin eh, ini cukup jelas mungkin. Oke. Dan Mungkin saya bisa tambahkan tambahkan Mas sedikit Pandu. mungkin Mas Iya, ya. iya Mas Pandu. Ya, oke. Untuk garis pantai memang sumbernya dari banyak ya. Seperti yang disampaikan Mas Bas, salah satunya adalah dari citra satelit. Kalau misalkan kita mau digitasi, boleh juga karena dengan digitasi kita bisa memetakan yang lebih akurat begitu ya dengan digitasi. Nah, untuk citra sendiri kan ada banyak ya, mulai dari citra yang gratis hingga berbayar. Kalau yang gratis contohnya Sentinel-2, kemudian ada Landsat ya, yang resolusinya 30 meter. Dan itu mempengaruhi akurasi dari data garis pantainya. Karena ketika kita menggunakan citra Sentinel-2, berarti batas akurasi itu maksimal hanya di 10 meter. Seperti itu. Jadi di range 10 meter itulah rentang errornya. Atau setengahnya maksimal lah, paling bagusnya setengah kali resolusinya. Atau 5 meter untuk Sentinel. Sedangkan untuk yang Landsat, dia standar akurasi atau ketidakpastiannya dari citra Landsat untuk deteksi garis pantai terutama dia bisa bergeser kurang lebih 15 meter, entah itu ke arah darat atau ke arah laut. Jadi kalau misalkan kita menggunakan citra satelit yang gratis, hanya sebatas untuk gambaran umum perubahan garis pantainya dan dalam waktu misalkan yang lama gitu. Karena garis pantai ini ada beberapa yang perubahan per tahunnya kisarannya hanya 1 sampai 10 meter dan itu tidak akan terdeteksi oleh citra yang resolusinya kecil gitu atau lebih dari 30 meter misalnya. Nah, ketika kita ingin melakukan pemetaan garis pantai dengan detail, misalkan di skala 5.000 misalkan Bapak Ibu ya. Skala 5.000 kita perlu menggunakan data yang support atau data yang bisa digunakan untuk pemetaan skala 5.000. Contohnya citra satelit yang resolusinya 30 cm misalnya world view atau citra lainnya tapi itu sayangnya berbayar dan itu bisa digunakan untuk pemetaan yang lebih detail dan akurat. Dan kemudian untuk digitasi sendiri, digitasi juga bisa dilakukan di citra satelit yang ada. Kemudian yang lebih gampangnya kita bisa menggunakan Google Earth ya Bapak Ibu. Google Earth itu kan bisa kita atur tanggal dan bulan dan tahunnya. Jadi kita bisa melakukan digitasi manual di situ. Jika kita tidak ingin menggunakan citra satelit yang resolusinya terlalu kecil gitu. Seperti itu ya untuk tambahan untuk pertanyaan dari Mbak Cindy Wahyu. Nah ini ada lagi nih Mas Ber dari KIRN lagi. KIRN ini pernah melihat teman yang melakukan pemetaan serupa. Tapi di bagian mangrove ini atau bagian teluk kecil transeknya banyak yang error. Ada tips kah dari Mas Ber mungkin? Hmm, mungkin kalau ini ya sebenarnya ini cukup eh, jadi salah satu masalah sebenarnya dari garis pantai ini sebenarnya Mas Pandu ya. Jadi kalau yang menurut pahaman saya, jadi ini untuk data-data di bagian mangrove ataupun di teluk kecil ataupun transeknya sehingga transeknya banyak yang error itu bisa diperbaiki dari panjang transeknya Kak. Disesuaikan nanti untuk panjang transeknya sehingga nantinya panjang transeknya tidak ada yang berpotongan buyer end itu. Nanti diatur ya mungkin ya panjang transeknya. Kamu kalau tadi saya mungkin 2000 bisa nanti mungkin dikurangkan menjadi 1500 ataupun 1000 gitu ya Bu. Buyer end. Nah, kemudian selanjutnya smoothingnya juga, smoothing distance-nya juga. Kalau misalkan dia di banyak tempat apa daerah penelitiannya cukup banyak yang berkelok-kelok seperti itu ya, kayak Ren ya. Smoothing distance-nya juga nanti diatur kalau misalkan banyak lekukan lebih lebih banyak untuk apa? Maksudnya misalkan terlalu banyak lekukannya mungkin bisa dikurangi untuk nilai smoothingnya. Tapi kalau misalkan banyak lurus saja, smoothingnya lebih besar itu tidak masalah gitu, kayak Ren. Jadi eh, dua itu sebenarnya bisa diatur untuk bayaran ya, smoothing distance dan juga
dari transact length-nya atau panjang transact-nya. Mungkin ada tambahan Mas Pandu? Oke, baik. Eh, untuk menambahkan itu saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, jadi seperti ini gambarannya, Bapak Ibu. Ini seperti yang terlihat di sini, ini adalah garis pantai misalkan tahun A dan ini tahun B. Dan yang hitam ini adalah baseline-nya. Nah, ketika kita menggunakan baseline yang seperti ini, studi kasus misalkan ada area-area yang terlalu, garis pantainya terlalu tajam ya, belokannya. Ketika kita menggambarkan transek ya, karena transeknya itu misalkan seperti ini, kemudian tambahkan lagi misalnya seperti ini. Nah, saya tambahkan lagi. Nah, kalau seperti ini dia masih terdeteksi. Nah, kadang-kadang itu kalau misalkan garis pantainya, sorry, baseline-nya ya. Jadi baseline-nya itu disarankan menggunakan yang lebih mendekati bentuk lekukan garis pantainya begitu. Contohnya kita bisa gunakan yang digitasi manual ya, biasanya kita gunakan yang mendekati seperti ini untuk digitasi manual. Jadi ketika nanti transaksinya kita buat, dia akan lebih detail gitu ketika mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi semakin dekat baseline dengan garis pantai yang ingin dideteksi, dia akan dapat mendeteksi lebih baik gitu ya. Karena konsepnya adalah transek ini tegak lurus dari baseline atau 90 derajat dari baseline ya, tegak lurus. Jadi ketika dia bentuknya tidak sesuai, nanti akan ada yang area-area yang kosong tidak terdeteksi. Seperti itu Kak, gambarannya. Berarti artinya baseline buffernya itu distance-nya dikecilin ya, Mas Pandu ya. Betul. Iya, gitu. Nah, kalau terkait ya ini cara menyesuaikan baseline-nya ya Kak Yaren. Mas Ber mungkin bisa dibantu cara menyesuaikan baseline kalau misalkan ada Mungkin aplikasi manual mungkin ya, dipepetin gitu, dipepetin ke garis pantainya gitu. mungkin nah tadi yang saya sampaikan mungkin ini ya Mas Pandu ya. Jadi dari nah ini bisa dilihat ya mungkin. Nah, ini mungkin dari pada saat pengaturan automatornya ya yang tadi saya pahami begitu ya. Dia bisa diatur dari baseline buffer ini. Baseline buffer ini kan dia untuk menentukan area baseline-nya gitu. So, mau sejauh apa dari garis pantainya gitu. Nanti distance-nya ini juga diatur untuk bayaran ya. Kalau misalkan tadi kan saya buatnya 100 ya supaya dia nanti memang lebih dekat dan dia bisa lebih mengikuti untuk garis pantainya. Kurang lebih seperti itu sih mungkin Mas Pandu ya. Betul. Distance-nya. Dan bisa juga dilakukan editing manual ya Mas Ber ya. Iya, editing manual seperti itu. Seperti itu Kak Yaren, apakah sudah cukup jawaban dari kami? Baik, terima Oke, kasih. Mas Ber. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Mas Kak Iwan ya. Saputra nih. Apa Ya, rekamannya nanti hasil Zoom pelatihannya bisa di-download? Ya, sayangnya untuk rekaman Zoom ini nggak bisa di-download, tapi nggak usah khawatir, kami upload di kursus ya. Jadi nanti saya share screen lagi sedikit. Nah, jadi nanti rekaman Zoom-nya akan ada di salah satu materi ini ya di awal. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali hasil rekaman Zoom-nya di awal di sini seperti itu. Dan di atas materi-materi lainnya. Dan tentunya materi-materi yang tadi disebutkan Mas Ber pasti sudah ada di uh, betul. materi Di ini ya, course. materi dan video di course-nya. Ya, Kecuali yang tadi untuk validasi dan koreksi pasang surut. pasang Nanti kita surut. akan tambahkan seperti itu. Tambahkan di bagian bawah tambahan ya. Jadi topiknya tambahan seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan jika ada yang mau didiskusikan lagi. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya Nah, betul. kami ya di geoscience_id dan TikTok. Ya, Kita juga ada TikTok. TikTok juga di geoscience.id. Di situ kalau misalkan Bapak Ibu ingin hiburan,
terkait dengan geoscience ada di situ. Kalau di Instagram memang lebih banyak informasi seputar pelatihan dan informasi yang edukatif ya. Kalau di TikTok lebih banyak di hiburan, konten-konten hiburan seperti itu. Saya juga di situ di TikTok juga banyak ya sebenarnya konten geosains Mas Pandu ya yang bisa apa fakta-fakta unik gitu ya, yang singkat-singkat gitu ya. Jadi bisa menambah pengetahuan juga kurang lebih seperti itu. Oke, kalau begitu jika sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kita lanjutkan untuk ini ya, bagaimana ketika kita atau peserta ingin menyelesaikan course-nya dan mendapatkan sertifikat seperti itu. Karena uh, kadang-kadang sertifikat ini diperlukan untuk sebagai penunjukan bukti bahwa kita sudah menyelesaikan kursusnya, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengakses course-nya, itu ada informasi di sini ya dan materi-materi yang ada seperti itu. Nah, nanti akan ada informasi-informasi lainnya. Dan untuk menyelesaikan kursus ini dan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu bisa melakukan klik start learning ya atau memulai belajar. Nah, di sini akan ada kursus materi dan video yang bisa diakses, mulai dari pengantar pelatihan sampai ke kuis dan penugasan. Di setiap materi akan disampaikan juga informasi deskripsi dari kursus dan juga materi yang bisa diunduh. Jadi materinya ini bisa di-download ya oleh Bapak Ibu berupa bahan bacaan. Silahkan di sini lebih detail informasi-informasi yang disampaikan seperti itu. Dan kalau materi ini bisa diunduh Bapak Ibu, silahkan kalau misalkan mau diunduh untuk sambil belajar di HP gitu ya. Dan juga ketika kita menonton video Halo teman-teman, seperti ini misalnya di ya. sini saya akan Nah, ini kita harus menyelesaikan menonton hingga akhir supaya di sini bisa muncul checklistnya ya. Misalkan muncul checklistnya. Nah, setelah muncul checklist, jadi kita harus melengkapi milestone nih. Kita sebutnya milestone ya. Jadi kita harus checklist semuanya. Checklist, checklist, checklist. Dan ini juga minimal 80% Bapak Ibu harus menontonnya. Dan jika sudah sampai di tahap kuis dan penugasan, Bapak Ibu, kuisnya seperti ini ya. Akan ada berupa pilihan ganda, isian singkat, dan juga benar salah yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi kuis ini harus dikerjakan 80% benar, seperti itu. Nah, ketika sudah sampai di kuis, bisa langsung start kuisnya aja. Dan ini tidak ada batas waktu, jadi silakan dicoba dan ketika misalnya kita isi terus ya, misalkan coba kita isi lagi sampai selesai. Kita coba terus ya sampai selesai. Nah, terakhirnya ada pilihan submit dan kemudian akan ada hasilnya ya. Di sini ada tanggal, jumlah pertanyaan dan total yang terjawab. Nah, di sini masih ada tulisan pending, berarti akan ada di review oleh instruktur dan akan dinilai karena tadi ada soal yang isian seperti itu. Nah, ketika nanti sudah lulus ya, misalnya dia akan berwarna hijau, tulisannya lulus. Dan ketika gagal, dia akan fail, berwarna merah. Jadi silahkan dikerjakan semaksimal mungkin ya. Kalau misalkan ini masih belum lulus, mohon maaf masih belum bisa mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat didapatkan ketika kuisnya lulus. Dan juga di tugas ya Bapak Ibu, di tugas ada deskripsi tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Dan ini tidak ada batas waktu pengerjaan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan disimak tugasnya dan ketika sudah mengerjakan tugasnya dari poin-poin di sini, Bapak Ibu silakan klik Start Assignment Submit. Jadi untuk upload tugas yang sudah dikerjakan. Gitu. Nah, ini nanti akan ada review juga dari instruktur. Jadi mohon menunggu untuk hasil reviewnya sama seperti hasil kuis tadi ketika gagal
mohon untuk dicoba ulang dan ketika berhasil akan berwarna hijau atau pass ya. Nah, kemudian setelah lulus semuanya, Bapak Ibu sudah akan berhak untuk mendapatkan sertifikatnya. Seperti itu. Dan juga ketika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar kursusnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan komen di sini ya. Bisa dikomen saja di sini jika ada yang ingin ditanyakan dan juga atau jika ingin lebih fast respon bisa menggunakan fitur WA Community. Jadi Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di sini untuk langsung terhubung dengan komunitas WhatsApp untuk pemetaan perubahan garis pantai bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ uh, bisa lebih fleksibel ya untuk bertanya-tanya dan berdiskusi begitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk gambaran penyelesaian course-nya. Jadi memang harus selesai semuanya baru untuk mendapatkan sertifikatnya. Seperti itu. Dan nggak perlu khawatir Bapak Ibu, sertifikatnya dilengkapi dengan kredensial yang apa namanya bisa di-scan menggunakan barcode ya dan akan langsung mengarah ke website geoscience.id seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu gambaran dari kursusnya, penyelesaian kursusnya ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah uh, paham ya Bapak Ibu dengan alur kursusnya seperti itu. Dan silakan kalau misalkan ingin bertanya nggak apa-apa langsung di WA nanti di WA Community. Dan insya Allah kami akan selalu fast respon ya selama jam kerja begitu. Dan kalau misalkan hari Sabtu, Minggu, dan di luar jam kerja mohon sedikit bersabar karena tim yang membalasnya karena libur juga begitu ya. Oke, seperti itu. Dari Mas Ber, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Mungkin cukup sepertinya Mas Pandu ya. Karena udah cukup jelas kata kata Mas Rizky juga udah cukup jelas nih. Mas Rizky, oke dari Mas Rizky sudah cukup jelas. Mungkin Oke. sampai bertemu di WhatsApp grup ya nanti ya. Gitu Mas Pandu. Baik, sampai jumpa di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu. Kita akan bertemu di grup WhatsApp selanjutnya. Dan kita sudah sampai akhir acara ya, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kami mewakili NGI mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu ada saran dan masukan silahkan disampaikan di grup juga seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kami dan juga LinkedIn ya di Geoscience Nusantara Geoscience Institute dan berjumpa dengan Mas Ber dan tim-tim lainnya dari Nusantara Geoscience Institute di sosial media kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kursus. Terima kasih Mas Pandu, Mas Ber. Terima kasih. Oh, Sampai Makasih, jumpa. Kak. oh ini Kak Rizky ini Oh, cewek. Kak Rizky cewek. Oh, maaf ya Kak Rizky. Oke, Oke. silakan Bapak Ibu jika ingin meninggalkan ruangan meetingnya ya.